Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menghilangkan gatal-gatal karena alergi dingin ya. Simak. Gatal-gatal itu banyak penyebabnya ya. Nah, ini yang kita akan bahas karena alergi dingin ya. Karena ada sebagian orang kalau kena suhu dingin atau air dingin itu akan menyebabkan gatal-gatal dan ruam bentol-bentol gitu ya. Nah, cirinya biasanya si kulitnya itu kemerahan, gatal ya. Timbul biduran itu bentol sama ruam. Bisa segede kacang hijau atau enggak yang segede anggur itu ya. Terus tangan juga bisa bengkak ya kalau saat memegang yang dingin. Terus bibir juga bisa bengkak kalau mengkonsumsi makanan dan minuman dingin. Dan gatalnya itu tambah parah jika kulitnya mulai menghangat ya. Jadi kalau kulit mulai menghangat tuh tambah gatal ya. Dan jika ada kondisi gatal-gatal itu kayak ada anaflaksis ya. Anaflaksis itu gejala-gejala seperti pingsan, jantung berdetak kencang, atau shock, atau muka bengkak, pandangan kabur, dan keringat dingin, itu segera ke dokter ya. Itu bisa mengancam nyawa masalahnya. Nah, apa sih penyebabnya selain dari alergi dingin ini kok bisa jadi alergi ya? Saya dulu nggak alergi, tapi sekarang kok jadi alergi. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu bisa dari gen, bisa dari keturunan ya, genetik sendiri bisa, keturunan bisa, efek samping obat juga bisa, ada riwayat alergi lain juga bisa ya. Selain terkena air dan udara dingin ya. Dan karena penyakit juga bisa ya, bisa karena penyakit kanker atau hepatitis itu bisa gatal-gatal juga ya. Atau juga yang pernah infeksi ya, baru kena infeksi itu bisa alergi dingin ya. Bisa infeksi bakteri, virus, atau juga yang infeksi lainnya ya. Seperti saya yang saya alami nih karena infeksi kutuk dulu. Kutuk kelinci, saya sekarang agak alergi dingin ya, meskipun nggak parah banget ya. Nah, gimana sekarang cara mengatasinya? Yang pertama, cara mengatasinya yaitu dengan menghindari suhu dingin itu ya, baik udara maupun air ya. Terus yang kedua, bisa minum obat anti alergi ya, namanya antihistamin, karena kalau alergi itu kebanyakan dari zat histamin ya. Histamin itu protein yang keluar dari kulit, jadi menyebabkan gatal-gatal ya. Untuk jenis histaminnya, antihistaminnya itu ada loratadin, cetirizine, desloratadin itu ya, untuk jenis-jenisnya. Kalau dengan antihistamin tidak bisa, biasanya dengan kortikosteroid sistematik ya. Itu ada pepnison, prednisolon, itu ya obat-obatnya ya, kebanyakan. Kalau tidak bisa juga biasanya pakai leukotriene reseptor antagonis ya. Itu kalau antihistamin dan kortikosteroid tidak berfungsi ya. Itu ada obatnya tuh Japirlucas, Montelukast, Pralucas, banyak ya jenisnya. Bisa juga dengan obat oles ya, seperti capsaicin oles, jadi kayak dari cabai ya, dioles-oles. Kalau untuk yang parah-parah, biasanya dokter itu menyuntikkan epinephrine ya. Jadi kalau parahnya banget ya, seperti sampai sesak napas, saya biasanya menyuntikkan epinephrine. Selain obat-obatan juga kita bisa pakai pakaian tebal ya selama cuaca dingin, topi, sarung tangan, shawl, bahkan selimut juga bisa ya.
dan menghindari pemicu alergi ya, seperti tempat dingin dan minuman dingin. Meskipun nggak semua yang alergi dingin, minuman dingin berefek. Untuk yang alaminya bisa juga dicoba ya, lidah buaya. Jadi lidah buaya itu diolesin aja ke yang gatal-gatalnya ya, tapi sedikit dulu ya, takutnya tambah parah ya, karena nggak semua kulit bisa menerima lidah buaya ya. Dicoba dulu, kalau misalnya bisa ya diterusin, kalau enggak ya jangan ya. Yang kedua, tea tree oil. Tea tree oil juga ini sama ya, diolesin ya, jangan diminum, itu bahaya. Jadi diolesin sedikit dulu, kalau misalnya berefek bagus diterusin aja ya. Yang ketiga, bisa dengan mandi oatmeal ya. Jadi mandi oatmeal juga bisa dengan mandi oatmeal. Caranya itu 1 cangkir oatmeal, tepung oatmeal itu ke bak mandi air hangat ya. Nanti berendam sekitar 30 menit, lalu bilas dengan air biasa. Yang keempat, bisa dengan quercetin ya. Quercetin itu biasanya ada di apel sama bawang bombay ya. Itu ada di apel sama bawang bombay. Jadi kalau misalnya punya alergi dingin, makan apel sama makan bawang bombay ya, misalnya di masakan atau apa tuh, boleh dicoba ya. Untuk pencegahan supaya nggak kena alergi dingin ini, yang pertama lindungi kulit dari udara, air, dan benda dingin ya. Benda dingin seperti es itu dilindungi ya. Yang kedua, hindari makanan dan minuman dingin ya. Asalnya minuman dan makanan dingin ini bisa menyebabkan lidah dan tenggorokan bengkak ya, kalau yang alergi dinginnya agak parah ya. Yang ketiga, konsumsi obat anti alergi itu sesuai resep ya. Yang keempat, jika mau dioperasi, si dokternya itu dikasih tahu dulu ya kalau kita alergi dingin. Jika mau bepergian, bagusnya minum anti alergi dulu ya kalau ke tempat dingin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk vlog kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.